Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada bab ziyaratul kubur, ziarah kubur. Kita ikuti yang dituliskan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya. Wa tushra'u ziyaratul kuburi lilitti'adhi wa tadhakkuril akhirah. Dan disyariatkan ziarah kubur lilitti'ad untuk mendapatkan mau'idhah, untuk mendapatkan peringatan, wa tadhakkuril akhirah, dan supaya ingat akhirat. Berarti tujuan ziarah kubur itu supaya orang itu mendapatkan sentuhan nasihat, mau'idhah, supaya ingat akhirat, ingat mati. Ingat mati, dan setelah mati dikubur kemudian ada kehidupan nikmat atau azab kubur, dan nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat mati gitu. Syarita ta'ala yaqula indaha ma yughdhibur rabba subhanahu wa ta'ala, dan juga ada syaratnya, yaitu jangan sampai mengucapkan atau melakukan hal-hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ungkapan yang sederhana, dan jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang waktu ziarah. Karena kalau sampai terjerumus kepada yang dilarang di dalam Islam, larangan Islam apabila dilanggar itu akan menyebabkan murka Allah, akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Kadu'ail makbur. Seperti berdoa kepada ahli kubur. Baik ahli kubur itu Nabi, Rasulullah SAW, maupun para sahabat, maupun wali, maupun orang biasa, sama saja. Berdoa itu ibadah, berdoa kepada Allah, itulah ibadah kepada Allah. Berdoa kepada selain Allah itu syirik. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada ahli kubur, meskipun itu Rasulullah SAW, atau para sahabat, atau wali, atau orang siapapun, berdoa kepada ahli kubur adalah syirik. Wal istighatsati bihi, istighatsah kepada ahli kubur. Istighatsah itu bagian atau salah satu macam di antara macam doa. Jadi hukumnya sama. Doa itu ibadah, istighatsah juga ibadah. Ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Nah, ibadah harus hanya kepada Allah. Nah,
An Abi Sa'id al-Hudri, dari Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha fiha ibrah wa la taqulu ma yuskhitur rabb. Rasulullah SAW bersabda, dulu saya melarang ziarah kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu ibrah yang sangat mendalam. Akan mendapatkan mau'izah yang sangat dalam. Dan wala taqulu ma yuskhitur rabb, dan jangan kamu mengucapkan kata-kata yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di dalam riwayat yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tadhkiratun lil maut. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Ketahuilah sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Mengingatkan Anda yang ziarah akan mati. Itu. Berarti hikmah ziarah kubur adalah untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati. Kalau orang itu ingat mati, maka dunia ini menjadi tidak penting, menjadi rendah. Lah kalau saya besok mati, apa artinya punya kekayaan yang banyak? Akhirnya beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan yang lalu. Berdoa kepada Allah agar kebaikan yang lalu diterima dan dilipat gandakan. Dan ke depan takut maksiat karena mau mati. Ke depan ringan menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menginfakkan hartanya karena sebentar lagi mau mati. Lah, ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian, bahwa dia akan mati. Ya, maksudnya yang ziarah ini. Gitu. Nah, karena itu mau'izah yang diharapkan dari pengaruh ziarah kubur itulah tujuan daripada ziarah kubur. Karena itu ma'asyiral muslimin, penting untuk diperhatikan. Kalau ziarah kubur tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dagangnya lancar, ziarah kubur. Itu salah. Ziarah kubur bukan untuk kemaslahatan dunia. Bukan untuk mendapatkan harta dunia. Ziarah kubur untuk mengingat mati. Apabila orang itu ingat mati, dunia menjadi rendah. Yang dimiliki bahkan akan ringan untuk disodakohkan, untuk diinfakkan. Kenapa? Karena ingat mati. Jadi kalau ingin usahanya berhasil, dagangannya lancar, taninya supaya panen bagus, ziarah kubur itu salah. Ziarah kubur untuk mengingat mati. Nah, untuk ingat akhirat. Ingin naik jabatan, ziarah kubur itu salah. Bahkan penting untuk diperhatikan. Tujuan ziarah kubur untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah, itu salah. Tujuan ziarah kubur, kenapa kita ziarah? Kenapa? Untuk berdoa kepada Allah. Untuk kita, untuk ahli kubur, itu salah. Kamu berdoa, yang baik itu di masjid. Yang baik itu sepertiga malam terakhir. Bangun, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang baik itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah itu kalau maunya berdoa. Nah tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat mati, untuk mengingat akhirat. Kalau sudah di kuburan boleh berdoa, enggak dilarang. Berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang sudah meninggal, untuk ahli kubur boleh. Tapi tujuan niat yang mendorong ziarah kubur itu adalah untuk ingat mati, untuk ingat akhirat. Kalau ingat mati, ingat akhirat, ingat apa sudah cukup bekal amal soleh yang dibawa menghadap kepada Allah, akhirnya timbul di dalam hati itu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sadar bahwa dia akan mati,
Nah, berdoa kepada Allah agar amal-amal yang sudah dilakukan yang lalu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu ingat mati ke depan, tidak mau berbuat kesalahan dan kemaksiatan karena ingat mati, sebentar lagi akan mati, dan ringan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Semangat. Kenapa? Untuk bekal mati. Itu tujuan ziarah kubur. Nah, dan ulama berbeda pendapat tentang wanita ziarah kubur. Wanita ziarah kubur dengan niat yang sesuai tuntunan pun ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak baik, dan ada yang mengatakan boleh dengan syarat-syarat. Nah, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam buku kita Al-Wajiz kita baca itu, wan nisa'u karrijali fi istihbabi ziyaratil kuburi limusyarakatihinna lahum fil illati allati min ajliha syuri'at ziyaratul kubur. Dan wanita sama dengan laki-laki dalam bab hukumnya ziarah kubur sunnah karena sama-sama tujuannya disyariatkan ziarah kubur yaitu ingat mati. Wanita juga perlu ingat mati. Semakin mengingat mati semakin menilai dunia ini rendah dan semakin berbekal untuk kehidupan setelah mati. Laki perempuan sama itu alasannya. Walima marra fima yuqalu inda ziyarati anna Aisyah sa'alat Rasulullah SAW madza taqulu idza zaratil kubur. Dan yang dijadikan dalil juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah apa yang dibaca kalau dia ziarah kubur. Terus diajarkan oleh Rasulullah. Fa'allamaha madza taqulu wa lam yanhaha. Rasulullah SAW mengajarkan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, itu salah satunya gitu ya. Nah, dan Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk ziarah kubur gitu. Walam yubayyin laha anna laisa linnisa'i ziarah, dan Aisyah radhiyallahu anha tidak diajari oleh Rasulullah bahwa wanita itu tidak ada ziarah gitu, enggak. Itu alasannya Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Nah, adapun ulama yang lain beralasan dengan itu hadis Rasulullah SAW, la'anallahu zairatil kubur wal mutakhidina 'alaiha al masajid was suruja. Allah SWT melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur, yang menjadikan kuburan sebagai masjid, yang memberi lampu kuburan. 3 hal. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, melaknat orang yang membuat masjid di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, melaknat orang yang memberi lampu kuburan. Kuburan dikasih lampu. Dilaknat oleh Allah SWT. Dari situ akhirnya di antara ulama ada yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur haram. Tapi lafadz hadis itu zairat, ya, itu wanita-wanita yang ziarah kubur, ada yang berpemahaman sering ziarah kubur. Kalau sekali-sekali kembali ke hadis Aisyah. Akhirnya ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak boleh. Illa anna ziyaratahunna laha syurut. Tetapi wanita kalau ziarah kubur yang difahami oleh pendapat yang mengatakan boleh pun harus memperhatikan syarat-syarat. Di antaranya 1, antahtajiba wa tahtashima inda khurujiha wa la tatabarraja wa la tatatayyaba. Harus pakai hijab yang benar. Harus pakai hijab yang benar. Harus menjaga sifat wanita yang benar, yaitu punya sifat malu ya, dan tidak campur laki perempuan. Nah, ya intinya itu yang harus dijaga gitu ya.
Wala tatabarraja wala tatatayyaba, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak-minyak wangi. Nah, kenapa? Karena ini tidak dalam rangka untuk bersolek dan berhias. Ini itu datang ke kuburan untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati. Nah, ziarah kubur untuk mengingat mati, bukan untuk keberhasilan dunia, tapi untuk mengingat mati. Yang kedua, syarat yang harus diperhatikan, alla taf'ala indal qabri muharraman. Itu, tidak melakukan yang haram yang berkaitan dengan kuburan. Tidak melakukan yang haram dilakukan di kuburan. Kan niyaha seperti meratap, menangis. Timbul rasa sedih karena kerabatnya atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya yang sudah meninggal. Nah, mengingat kembali, memunculkan kembali dan mengingatkan kembali musibah kematian itu hukumnya itu masuk dalam bab niyahah dan hukumnya haram dan dosa besar. Diperhatikan ya, bahwa kegiatan apapun yang mengingat kembali musibah kematian, kesedihan kematian, itu niyaha. Niyaha itu haram, dosa besar. Gitu. Tasyakuran apa? Tasyakuran dalam rangka musibah kematian. Misalnya begini, bapak saya dulu kena musibah meninggal 5 tahun yang lalu, kita sekarang mengadakan tasyakuran. Itu dosa besar. Kenapa? Mengingat kembali musibah kematian. Nah, itu kegiatan yang mengingatkan musibah kematian, menimbulkan kesedihan kembali, itu dosa besar. Nah, wanita yang ziarah kubur tidak boleh dengan ziarahnya terakhirnya sedih kembali. Kenapa? Karena meninggalnya suaminya atau anaknya atau orang tuanya. Nah, itu kan sulit. Daripada terjerumus kepada yang haram, mendingan jangan ziarah kubur. Bagi wanita khususnya. Yang ketiga, alla tukthira minas ziyarah. Tidak boleh wanita sering-sering ziarah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Yang keempat, alla tuhaddida li ziyarati ayyaman bi'ainiha kal khamis al-awwal wa tsani gitu, atau tidak boleh menentukan hari tertentu sebagai hari ziarah. Kalau ziarah itu hari Kamis, tidak boleh. Gitu. Kalau ziarah itu hari pertama setiap bulan atau pada bulan apa, tidak boleh menentukan hari tertentu sebagai waktu ziarah yang dianggap ziarah itu adalah hari ini. Seperti kita sholat Jumatan itu ada hari Jumat. Menentukan gitu kayak nggak boleh. Ya. Nah. Al-yaumul awal, al-yaumul tsani, al-yaumul arba'in, menentukan hari pertama atau hari kedua atau hari ke-40 atau ditentukan hari keberapa pun tidak boleh. Yaumil Jumu'ah tidak boleh. Yaumil Aidain dikaitkan dengan hari raya tidak boleh. Nah, kenapa? Karena tujuan ziarah yang benar itu adalah untuk mengingat mati. Maka waktu yang tepat adalah apabila orang itu terasa ibadah kok berat, ibadah kok males. Nah, hidup ini kok rasanya dunia saja, main-main saja, kepingin taat kok cek abote, kok berat. Ziarahlah kubur supaya ingat mati, nanti ibadah itu jadi ringan. Nah, itu niat ziarah kubur yang benar. 6. Pembahasan berikutnya, ma yuharramu indal kubur, hal-hal yang diharamkan di kuburan. Yang pertama, adzabhu liwajhillah,
menyembelih hewan semata-mata karena Allah di kuburan, tidak boleh. Lah kalau menyembelih hewan kepercayaannya bukan karena Allah, tapi kepada selain Allah, menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih sapi, kenapa hatinya itu adalah kepada kuburan? Itu bukan nggak boleh lagi, itu syirik. Itu syirik. Nggak syirik tapi haram beda dengan syirik. Syirik sudah pasti haram, dan itu bahkan tidak sekedar haram biasa, itu syirik, menyekutukan Allah. Nah, ada yang haram, tidak syirik, ada yang syirik. Yang haram menyembelih yang benar tapi disembelih di kuburan, itu haram. Nah, itu kuburan tidak untuk menyembelih. Nah, kalau menyembelih ini karena ada kepercayaan yang berkaitan dengan ahli kubur, itu enggak sekedar haram, itu syirik. Nah, itu. Karena itu di sini adzabhu liwajhillah, yang termasuk diharamkan menyembelih semata-mata karena Allah di kuburan, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, la aqra fil Islam, tidak ada lagi al-aqr dalam Islam. Qala Abdul Razak ibnu Hammam, Imam Abdul Razak ibnu Hammam berkata, kanu yaqiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Dulu di zaman jahiliyah dan di awal-awal Islam masih terus berlangsung, orang-orang itu menyembelih di kuburan, baik yang disembelih itu sapi atau kambing. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu tidak boleh menyembelih di kuburan. Yang kedua ini disebutkan oleh Syekh Abdul Atim Abdul adalah hadis tapi mengandung 5 nomor. 2, 3, 4, 5, 6 sampai gitu ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan. Nah, jadi kuburan tidak boleh dicat. Ya. Wa ayyuk ada alai, Rasulullah SAW melarang duduk di kuburan. Duduk di kuburan. Wa ayyubna alaihi, Rasulullah SAW melarang membangun bangunan di kuburan. Ayyuzada alaihi, Rasulullah SAW melarang menambah tanah kuburan dari luar, ditambahin supaya lebih tinggi, tidak boleh. Nah. Au yuktaba alaihi, dan termasuk yang kelima dalam hadis ini, Rasul melarang menulis tulisan-tulisan di kuburan, tidak boleh ditulisi. Hadis sahih, gitu. Hadis ini sanadnya adalah sahih. Gitu. Jadi isnaduhu sahihun, hadis ini sanadnya adalah sahih. Ada di dalam Sunan Abu Dawud, ada di dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan ada di dalam Sahih Muslim juga. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Gitu. Wal haditsu isnaduhu sahih, hadis sanadnya sahih. Gitu. Apa tadi? Tidak boleh mengecat kuburan, tidak boleh duduk di kuburan, tidak boleh membangun di kuburan, tidak boleh menambahin tanah kuburan, dan tidak boleh menulis tulisan-tulisan di kuburan. As-sholatu ilaiha, sholat menghadap kuburan tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, kalian tidak boleh sholat menghadap kuburan. Yang kedelapan, as-sholatu indaha walau bidun istiqbal, sholat di kuburan meskipun tidak menghadap kuburannya tidak boleh.
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Rasulullah SAW bersabda, bumi ini semuanya boleh digunakan tempat sujud. Boleh digunakan tempat sujud, dan sujud ini sering diartikan dengan sholat. Semua masjid boleh, semua bumi ini boleh digunakan untuk tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kamar mandi. Nah, yang kesembilan, membangun masjid di kuburan tidak boleh. Tadi sudah kita baca salah satu hadisnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiyaihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Itu. Yang ke-10, kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan itu mengadakan acara rame-rame di kuburan tidak boleh. Tidak boleh mengadakan acara meskipun tidak seberapa rame, tapi terulang secara rutin, misalnya bulanan atau tahunan, tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa haitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Kalian tidak boleh menjadikan kuburanku, ini hadis Rasulullah SAW. Kalian tidak boleh menjadikan kuburanku nanti sebagai id. Id itu sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan itu apa? Tempat rame-rame, kegiatan rame-rame di kuburan tidak boleh. Ya, di Masjid Nabawi itu, di Raudhah itu. Raudhah bukan kuburan. Raudhah itu Rasulullah SAW bersabda, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu taman di antara taman surga. Bukan kuburan. Nah, Rasulullah sebelum meninggal, kalian tidak boleh menjadikan kuburanku sebagai id. Itu apa? Id itu tempat rame-rame atau gitu, yang mengadakan kegiatan yang terulang rutin, misalnya bulanan atau tahunan terulang terus, itu juga namanya id. Kuburan Rasulullah tidak boleh dijadikan sebagai id. Wala taj'alu buyutakum qubura, dan kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya, dimanapun kamu berada wahai umat Islam, bersolawatlah kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni, solawat kalian dimanapun itu sampai kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sampai kepada Rasulullah SAW. Nah. Yang ke-11, kita hanya baca tulisannya Syekh Abdul Adim Al-Badawi di dalam kitab ini, dan ini penulisnya orang Mesir, ulama dari Mesir gitu, yang menulis buku kita ini. Yang ke-11 yang dilarang, as-safaru ilaiha, musafir menuju kuburan itu tidak boleh. Musafir itu apa sih? Musafir itu bepergian yang akhirnya kalau sholat duhur dan asar boleh dijamak qashar. Nah, itu berarti perjalanan itu musafir. Gitu. Nah, jadi musafir adalah bepergian, yang bepergian ini dalam Islam sholat duhur dan asar itu boleh jamak, boleh qashar, berarti orang itu sedang dalam bepergian, sedang dalam safar.
Nah, tidak boleh safar ke kuburan. Lah ziarah tadi itu, ziarah di kuburan yang dekat, kuburan orang tuanya, kuburan anaknya, kuburan yang dekat, sehingga orang pergi ke situ tidak sampai sebagai musafir. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengerahkan kemampuan untuk bepergian ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Nah, dan ziarah kubur kan ibadah, hukumnya sunnah. Tidak boleh musafir untuk ibadah kecuali ketiga masjid. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Gitu. Yang ke-12, inqadhus suruji 'alaiha, memberi lampu kuburan tidak boleh. La ya'rifuha salafus saleh, tidak dikenal di generasi awal Islam memberi lampu kuburan. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatil kubur wal muntakhidin 'alaihal masajid wasuruja. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang yang memberi lampu kuburan. Jadi kita ngikutin hadisnya saja gitu ya. Hadisnya seperti itu. Dan yang terakhir itu tidak boleh itu melakukan hal-hal yang mencelakai seandainya masih hidup atau merusak itu hal yang berkaitan dengan kuburan. Tidak boleh. Di kedok ada tulangnya tidak boleh dipatahkan. Tulangnya tidak boleh buat mainan. Nah, jadi itu yang dituliskan oleh Imam Al-Badawi. Kalau yang ke-13 tadi itu kasru idhamiha, memecahkan atau memutus tulang orang yang di dalam kuburan tidak boleh. Gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kasru idhamil mayyiti ke kasrihi hayyan. Hukumnya mematahkan tulang orang yang sudah mati sama saja hukumnya dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Nah, dari hal-hal seperti tadi itu penting untuk kita perhatikan supaya kita faham gitu, dan kita tidak terjerumus terhadap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dulu yang bisa kita baca, dan tadi itu hampir semua dari awal sampai akhir itu saya hanya baca itu. Nah, kalau misalnya para pendengar dan pemirsa itu kepingin baca sendiri, ada kitabnya bisa di-download, ada kalau punya kitabnya yang terjemahan juga ada. Nah, karena itu monggo dipersilahkan supaya lebih mantap. Mungkin itu yang bisa saya baca. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.